Alhamdulillah pada malam hari ini kajian kita sudah sampai pada kajian penyempurna, kajian pelengkap setelah materi atau kajian-kajian kita sebelumnya dari mulai tentang tauhid, kemudian fikihnya, ya, kemudian sekarang tentang berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ini materi terakhir kita, ya. Pembahasan kali ini tentang berziarah ke makam mulianya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Zur habibaka sallallahu alaihi wasallam wa alaika ya ahi al-habib ya ahil habibu alla tansa ziyarata sayyidina Muhammadin fa innaha min a'zamil qurbat wa la tagtar bi kalami man la yaduku ma'na mahabbah. Zur habibaka, berziarahlah kalian, kunjungilah oleh kalian habibaka, kekasihmu. Siapa kekasih kita? Tiada lain adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa alaika ya akhil habib, dan kepadamu wahai saudaraku, alla tansa ziyarata sayyidina Muhammadin SAW. Jangan sampai melupakan berziarah ke makamnya beliau. Kenapa? Fa innaha min a'zamil qurbat. Karena berziarah ke makam Nabi adalah paling agung-agungnya ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk min a'zamil qurbat. Ya, ziarah ke makam Nabi adalah min a'zamil qurbat. Termasuk daripada ibadah yang paling tinggi-tingginya ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sebagai bentuk apa? Di antaranya sebagai bentuk mahabbah kita, sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah saya sampaikan, ya, wa'lam anna law ji'ta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ra'sika, gitu ya. Min biladi aqsal Islam, gitu ya. Ketahuilah seandainya kita berziarah ke makam Nabi dari ujung negara Islam, ya, maka dengan apa? Dengan ala ra'sika bi ainai ra'sik, dengan cara kita ngesot begitu. Dari Indonesia umpama kita berziarah ke sana, ya, ngesot dengan cara ngesot, yang demikian itu sama sekali tidak bisa membalas jasa daripada Nabi Muhammad SAW, ya, sebab kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian wala taktar bikalami man la yaduku makna mahabbah. Jangan aneh dengan omongan orang-orang yang la yaduku makna mahabbah, yang tidak merasakan nikmatnya, hakikatnya cinta kepada Nabi. Panahan nasa an ziyarah, karena mereka melarang berziarah ke makam Nabi. Jadi memang hukum berziarah ke makam Nabi. Ada juga orang-orang yang memang mengharamkan, melarang berziarah ke makam Nabi. Saya teruskan dulu. Yustahabu laka ziyaratahu istiqlalan aw ma'a ziyarati Masjidin Nabawi. Berziarah ke makam Nabi dihukumi sunnah istiqlalan. Istiqlalan itu artinya tok, gitu ya.
berziarah niat ke makam Nabi tok, mustahab, sunnah, atau disertai dengan berziarah ke Masjid Nabawi. Ya, istiqlalan itu artinya hanya ziarah saja tanpa disertai dengan berziarah ke Masjid Nabawi. Kenapa ada dua ini tadi? Au ma'aziyarati Masjidin Nabawi. Karena mereka itu berhujjah dengan dibalik Masjid Nabawi. Mereka-mereka yang melarang berziarah ke makam Nabi itu berhujjah dibalik Masjid Nabawi. Dan itu hujahnya nggak masuk akal. Amat sangat tidak masuk akal. Apa hujahnya? Tentang 3 masjid itu. Tentang 3 masjid yang la tusyaddur rihal. Yang kemudian dijadikan hujah oleh mereka untuk mengharamkan, tidak memperbolehkan berziarah ke makam Nabi. Berhujahnya dengan hadis ini. La tusyaddur rihalu illa ila salasati masajidah. Jangan engkau kencangkan kendaraanmu, ya, kecuali ke 3 masjid. Ya, la tusyaddur rihalu illa ila salasati masajidah. Jangan kencangkan kendaraanmu kecuali ke 3 masjid. Maksudnya jangan kencangkan kendaraan itu, enggak perlu repot-repot. Ya. Kecuali ke 3 masjid nih. Apa saja, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, sama Masjid Nabawi. Nah, mereka berhujjah dengan hujjah ini, dengan dalil ini, dengan hadis ini. Padahal kalau kita pahami, hadis ini tidak ada kaitannya dengan pelarangan ziarah. Enggak ada. Enggak ada. Maksud hadis ini kan enggak perlu berpergian, kecuali kepada 3 masjid ini. Kemudian dijadikan dalil untuk mengharamkan ziarah ke makam Nabi. Enggak masuk akal ini. Iya, enggak masuk akal. Di situ kan ada mustasna, ya kan? Ada istisna. Illa. Tiap istisna itu ada mustasna minhunya. Ya kan? Kok kemudian dinatijahkan larangan berziarah ke makam Nabi? Ini enggak masuk akal. Maksud hadis ini adalah begini. Tidak perlu kita berpergian, misalkan ke masjid mana yang baru dibikin, Erick Thohir, masjid ya At-Thohir misalnya. Nggak perlu kita jauh-jauh ke masjid At-Thohir, cuman buat sholat, cuman pengen sholat di sono begitu. Sama aja di masjid kita Bani At-Taqwa juga sama. Nurul Yakin juga sama. Sama-sama masjid dan pahalanya sama. Nggak perlu rela jauh-jauh ke Masjid At-Tahir hanya pengen sholat begitu. Semua masjid sama, statusnya sama, pahalanya juga sama. Ya, begitu. Kecuali 3 masjid ini tadi itu, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi. Kenapa 3 masjid ini dibedakan, dikecualikan? Karena kalau kita sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali. Kita sholat di Masjidil Haram itu, pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali. Dalam hadis sahih. Kalau di Masjidil Aqsa, dilipat gandakan
500 kali pahalanya. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Ini kan maksud tadi sini begitu tuh, bukan pelarangan berziarah, ya, bukan pelarangan ziarah, nggak matching. Gimana akalnya begitu? Kalaupun mau memaksakan mungkin, harusnya la tusyaddu ar-rihal. Kalau maupun dipaksakan untuk umum gitu, mestinya kita nggak boleh bepergian sama sekali tuh. Kalau melihat hadis ini, jangan kalian bela-belain bepergian gitu. Larangan tuh ya. Berarti kalau misalkan kita dagang ya nggak boleh pergi-pergian, nggak boleh kita dagang. Kita ngajar nggak boleh kita ngajar pergi begitu. Kan begitu. Nah, ini nggak masuk akal. Menjadikan hadis ini menjadi dalil keharaman berziarah ke makam. Maka tadi wala taqtar bi kalami man la yaduku makna mahabbah. Jangan kalian khawatirkan atau jangan kalian terpesona, jangan kalian ikutilah dengan ucapan-ucapan orang yang tidak merasakan hakikat mahabbah kepada Nabi. Itulah orang-orang yang mengharamkan ziarah kepada Nabi. Ini perlu kita bahas dulu ziarah secara umum ya, hukumnya ya. Baru nanti kalau hukumnya ziarah ke Nabi jelas. Sunnah muakkadah. Tadi wa tata'akkadu lil hujjaj. Dan itu akan bertambah kesunahannya ketika diperuntukkan untuk orang-orang yang haji. Perlu kita bahas dulu ziarah secara umum. Ziyaratul kuburi umuman masyru'atun bittifaqil a'immah. Ziarah kubur secara umum adalah hal yang disyariatkan menurut kesepakatan para ulama. Ya. Wahia mustahabbatun lirjali bittifaqi kafatil ulama. Hukum ziarah kubur adalah sunnah, dianjurkan bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki hukum berziarah kubur itu dianjurkan. Ya. Bittifaqi kafatil ulama. Ini pendapatnya seluruh ulama. Oke, kalau laki-laki nggak ada masalah. Seluruh para ulama sepakat bahwa berziarah kubur mustahab, disunnahkan, dianjurkan. Wa kadzalika mustahabbatun lil ahnaf. Begitu juga untuk wanita dihukumi sunnah, dianjurkan. Ini menurut Imam Hanafi il-Ahnaf. Menurut Imam Hanafi, perempuan juga dianjurkan untuk berziaratul kubur. Kemudian wajaizatun indal jumhuri. Menurut mayoritas, bagi perempuan itu hukumnya boleh saja. Perempuan berziarah kubur hukumnya boleh menurut mayoritas ulama. Menurut Imam Hanafi mustahab. Kalau bicara mayoritas berarti kan ada yang sebagian yang enggak senada. Wa qala ba'duhum bil jawazi ma'al karahah. Sebagian ulama menyatakan menghukumi ziarah kubur untuk perempuan boleh, tapi disertai makruh. Menurut sebagian ulama. Tapi kemakruhannya bukan serta-merta karena ziarahnya, bukan. Karena faktor lainnya itu rifqi qulubihim.
Ya, karena hatinya perempuan itu halus ya, lembut. Artinya apa? Khawatir kalau perempuan ziarah itu ketika umpama ditinggal mati oleh suaminya, karena kelembutan hatinya, kemudian dia menangis-nangis meratapi kematian suaminya, kemudian sampai melakukan gerakan-gerakan yang mengundang fitnah, mengundang syahwat laki-laki, begitu. Makruhnya di situ, karena itu, bukan karena ziarah. Menurut sebagian ulama, wa adamu qudratihin nabil qabrina, itu dia tidak bisa kalau perempuan itu nggak bisa nggak bisa mengontrol emosinya, nggak bisa mengontrol rasa kelembutan hatinya tadi. Itu menurut sebagian ulama. Ya, jadi secara umum hukum berziarah bagi laki-laki mustahab. Sepakat para ulama. Bagi perempuan menurut Imam Hanafi mustahab juga. Bagi perempuan menurut jumhur hanya boleh saja. Tapi menurut sebagian ulama boleh disertai makruh. Makruhnya bukan karena ziarahnya, tetapi karena faktor tadi, hati perempuan itu lembut, sehingga kemungkinan besar tidak bisa mengontrol apa yang ada dalam hatinya. Sementara hukum berziarah kepada Nabi jelas sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat ditekankan, yang amat sangat dianjurkan bagi setiap umatnya Nabi Muhammad SAW. Terlebih bagi orang yang haji, maka sunnahnya naik lagi, bertambah. Bagi orang yang haji ataupun yang umrah. Mana dalilnya? Allah berfirman, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Mahalu syahidnya, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Mahalu syahidnya, walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka umatnya Nabi Muhammad melakukan kezaliman terhadap dirinya, dia melakukan kesyirikan, dia melakukan dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, itu jauh kan mereka mendatangimu. Kaknya di sini siapa? Khitabnya adalah Nabi. Ya, seulangnya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, seandainya mereka umatnya Nabi Muhammad yang telah berbuat zalim terhadap diri mereka, melakukan hal-hal yang diharamkan, kemudian mereka datang kepada wahai Nabi Muhammad, kemudian fastaghfirullah, kemudian mereka umatmu meminta ampunan kepada Allah, datang ke Nabi kemudian memohon ampunan kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, kemudian Rasul juga meminta ampunan untuk mereka umatnya Nabi Muhammad, la wajadullaha tawwabar rahim, maka mereka akan menemukan bahwasanya Allah adalah zat yang tawwab, yang maha penerima taubat, rahiman, yang maha pengasih. Ini jelas nih. Nah, ayat ini wahadala yang qati'u bimautihi. Ayat ini tidak terbatas saat Nabi masih hidup saja, tetapi ketika Nabi sudah meninggal pun masih berlaku. Wahadala yang qati'u bimautihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terbatas hanya ketika Nabi masih hidup, tetapi juga berlaku ketika Nabi sudah meninggal.
Kalau orang-orang soleh saja yang meninggal itu adalah jasadnya, terlebih ya Nabi, jasadnya aja. Jadi ayat ini tidak hanya terkhusus ketika Nabi masih hidup. Artinya ketika ada umatnya yang datang berziarah ke makam Nabi, kemudian meminta ampunan atas dosa-dosanya kepada Allah, maka Nabi pun akan memohon ampunan untuknya. Jelas ini ya, dalilnya jelas. An-Nisa, kalau nggak salah surat An-Nisa. Nanti dicari aja di Fathur Rahman. Ayat berapa. Kemudian dalil hadisnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Baihaqi. Man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Nah ini yang menegaskan kembali bahwa ayat itu tidak hanya berlaku ketika beliau masih hidup. Man hajja, siapa orang yang haji kemudian ia berziarah ke kuburanku, ke makamku setelah wafatku, jelas ya, setelah wafatku, faka'annama zarani fi hayati, maka seakan-akan dia sama seperti halnya dia mengunjungiku ketika aku masih hidup. Jelas. Kemudian yang selanjutnya, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang berziarah ke kuburanku, ke makamku, wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Berhak mendapatkan syafaatku. Syafaat di sini maksudnya bukan syafaatul uzma, bukan. Kalau syafaatul uzma, umatnya Nabi semuanya dapat syafaatul uzma dari beliau. Tapi ini lebih spesifik. Apa misalkan biziyadati na'im, bertambahnya kenikmatan. Apalagi au bitahfifil ahwal yaumal qiyamah, diringankan nanti ketika hari kiamat. Ya. Bahkan wa imma bikaunihi minal ladina yahsyuruna bila hisab. Bisa jadi syafaatnya berbentuk ketika nanti yaumul hisab, ya. Ketika yaumul hisab, ketika dibangkitkan itu tanpa dihisab, gitu. Dibangkitkan tanpa dihisab. Begitu. Jadi lebih spesifik syafaatnya. Lebih spesifik. Kalau syafaat uzma, umatnya Nabi, mau dia yang ziarah ke, yang kagak ke, mau dia baca salawat ke apa kagak, tetap dapat salah syafaatul uzma. Begitu. Tapi yang ini lebih spesifik. Yang baca salawat juga lebih spesifik syafaatnya. Itu diantara dalilnya. Kemudian lagi, man hajja falam yazurni faqad jafani. Siapa orang yang pergi haji tapi kagak mau berziarah ke makamku, ya, enggak mau mengunjungiku, faqad jafani, maka sungguh dia kayak orang yang enggak membutuhkan aku, kata Nabi. Enggak butuh Nabi, masyaallah. Naudzubillah wa bihi. Hadis riwayat Daruqutni. Hadisnya marfu. Orang yang haji, jauh-jauh pergi haji ke Madinah, ya, tapi ke Masjid Nabawi tapi kagak ziarah, kayak dia nggak butuh Nabi. Ini Nabi yang bilang aja, faqad jafar. Maka dia sungguh tidak membutuhkan. Ada lagi hadis, man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Jelas tadi sudah. Siapa orang yang mengunjungiku setelah kematianku, maka sama seperti halnya dia mengunjungiku saat hidupku. Ada lagi hadis terakhir dari sahabat Anas bin Malik. Man zarani bil madinati muhtasiban kana bi jiwari yaumil qiyamah. Siapa orang yang berziarah kepadaku
muhtasiban, semata-mata hanya berharap ridhonya Allah, maka nanti di hari kiamat dia akan menjadi tetanggaku, berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Itu diantara hadis-hadis dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan berziarah ke makam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma rizukna ziyaratahu wa syafa'atahu wa ru'yatahu fil manami wa indal mamati, amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan rezeki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah, bisa melihat Nabi di mimpi kita dan juga ketika kita meninggal. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya kutipkan juga dari kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah karangannya Imam An-Nawawi. Kana al-A'rabi, ada seorang A'rabi. Ada orang Arab pedalaman, pedesaan, Badui datang ke makam Nabi. Ya, ada dikisahkan di sana ada seorang Arabi, orang Arab pedesaan, bukan orang kota ini, desa, Badui lah, Badui, kalau Banten begitu ya. Datang ke makam Nabi, ziarah ke makam Nabi. Kemudian dia mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, mengucapkan salam ke Nabi. Kemudian dia mengucapkan juga qala Allahu ta'ala, dibacakan ayat tadi tuh, walau annahum idzalamu anfusahum dan seterusnya tadi. Setelah mengucapkan salam ke Nabi, kemudian membacakan ayat tadi itu, walau annahum idzalamu anfusahum jauka dan seterusnya sampai akhir. Kemudian ditambahkan waqad zalamtu nafsi, sungguh aku telah berbuat zalim kepada diriku. Waji'tuka mustaghfiran min dambi, aku datang kepadamu berharap dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ngomong demikian, berharap demikian, doa demikian, Arab Badui tadi, setelah itu dia langsung apa? Langsung berlalu lah dari makam Nabi. Setelah dia doa langsung apa? Pergi gitu. Nah, saat kejadian tadi ternyata ada orang yang dekat makam Nabi itu dengar apa yang diucapin si Arab Badui tadi. Ya. Kemudian orang Badui tadi ini tertidur. Orang yang dengar Arab Badui tadi ketiduran. Jadi ternyata ketika si Arab Badui tadi ziarah, ada orang juga yang ziarah di dekatnya tadi itu. Nah, ketika si Arab Badui pergi tadi, dia tertidur nih. Tertidur. Nah, kemudian di dalam tidurnya, wa fi manamihi ra'a Rasulullah SAW. Dia bermimpi melihat Rasulullah SAW. Datang ke dia. Bukan hanya datang, waqala lahu. Kemudian Nabi berkata kepadanya, bersabda kepadanya, adrikil a'rabiyah, susulin noh orang yang tadi, orang Arab tadi, orang Arab pedesaan tadi, disusulin, disuruh susulin, wa kullahu qad ghafarallahu laka gitu. Dan bilang ke dia, Allah sudah mengampuni dosanya. Bayangin, ini diantara faidah ataupun diantara apa namanya keramatnya makamnya Nabi. Gitu, ya. Jadi diampuni dosanya. Sampai orang yang tadi itu di sampingnya orang Arabi tadi itu mimpi Nabi, kemudian disuruh susulin, suruh bilang dosanya udah diampuni sama Allah.
Allahumma rzuqna ziyaratah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi kisah yang diriwayatkan oleh Malik Ad-Dardar. Siapa Malik Ad-Dardar? Bendaharanya Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah. Ya, bendaharanya Sayyidina Umar. Suatu ketika dia berziarah ke makam Nabi di masanya sahabat Umar, karena dia bendaharanya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ziarah ke makam Nabi, kemudian di makam Nabi ngomong, ya Rasulullah, seolah-olah Rasul itu hidup, masih ada, ngomong, ya Rasulullah, adrik ummatak wa innahum qad halaku. Doakanlah untuk umatmu, ya, keselamatan. Karena kenapa? Karena pada waktu itu enggak ada hujan. Jadi hampir kekeringan, hampir binasa begitu. Kemarau panjang. Ya, kemarau. Itu dia minta supaya diberikan hujan lah, diberikan air gitu. Kemudian dia tertidur. Summa jaa Rasulullah fi manamihi wa qala lahu. Kemudian Rasul datang ketika mimpinya, kemudian berkata ke dia, akan diturunkan hujan. Untuk enggak lama hujan. Gitu. Ya. Ketika dia bangun dari tidurnya nih, kemudian dia sampaikan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sampai nangis. Sahabatnya aja sampai nangis. Bagaimana umatnya? Mestinya ketika berziarah itu mengosongkan diri dari dunia, pikiran dunia, merendah serendah-rendahnya di hadapan pemimpin umat manusia. Ini dari baru bahas hukum sama keutamaannya aja. Kita batasi dulu aja deh. Besok sekaligus kita bahas etika, adab-adab berziarah ke makam Nabi. Mulai dari apa? Mulai dari kita mau menuju ke Madinah, itu ada etikanya, ada adab-adabnya, enggak sembarangan. Karena kita mau berhadapan dengan Sayyidur Rasul, ya, pemimpinnya para Rasul, kasihnya Allah. Jadi kudu benar-benar, adabnya kudu benar, jangan sembarangan. Begitu. Nanti itu pertemuan selanjutnya aja. Itu segitu dulu pembahasan tentang ziarah ke makam Nabi.